Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 23 November 2022, kita akan mengikuti Studium Generale yang akan disampaikan oleh Kepala Detasemen Khusus atau Kadensus 88, oleh Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom SIK MSI, dengan topik Ancaman Terorisme di Indonesia dan Penanggulangannya. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang buat yang mengikuti secara daring atau selamat siang. Yang penting salam sehat buat kita semua. Para hadirin yang ada di aula maupun yang mengikuti secara daring, terutama para mahasiswa yang kami banggakan, ya. Senang sekali bertemu kalian pada kesempatan ini, dan juga para kolega dosen yang hadir secara luring maupun daring. Kita berjumpa lagi ya, dalam artian secara fisik kita bertemu kembali di Gedung Aula Barat, salah satu landmark dari kampus ITB, ya. Pak Jenderal, jadi bangunan ini umurnya sudah 100 tahun, Pak. Ya. Baik, pada kesempatan ini saya perkenankan Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, atas nama Ibu Rektor, Profesor Reni Wirahadikusuma, ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Irjen Polisi Martinus Hukom, SIK MSI, Kepala Densus 88, tentunya juga beserta rombongan yang kami muliakan.
Jadi selamat bergabung Bapak Ibu sekalian di acara Studium Generale ITB. Acara hari Rabu ini memang acara rutin Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa juga sudah tahu, di mana kita mendatangkan key person prominent yang diminta untuk berbagi tentang isu-isu strategis maupun isu-isu penting untuk pengayaan, untuk pembekalan buat kita semua, khususnya buat rekan-rekan mahasiswa yang hadir. Sebagaimana kelaziman, acara Studium Generale ini akan dilaksanakan dengan presentasi dari Pak Jenderal Martinus Hukom. Kemudian mungkin sekitar 1 jam gitu. Nanti kemudian akan ada sesi Q&A, tanya jawab, diskusi. Jadi saya harap acara diskusi nanti bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya atau untuk berkomentar ya. Saya kira Pak Jenderal dengan rombongannya ini sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan disajikan nanti. Acara ini nanti akan dipandu oleh kolega saya Pak Engkus, Pak Ade Engkus ya. Terima kasih ya Pak Ade Engkus atas kesediaannya untuk memandu acara diskusi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak, terutama di sini ada panitia ya, dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, Pak Ade Engkus juga ini kan salah satu pengampu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kemahasiswaan ITB, Pak Pras, Direktur Kemahasiswaan ya, yang sudah selalu membackup acara-acara ini, tentu saja kantor Bu Naomi ya, sebagai Humas dan Protokol, dan tentu saja pihak-pihak yang secara tidak langsung maupun langsung, mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang sudah mendukung dan membantu pelaksanaan acara ini. Maka dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara Studium Generale ini dan selanjutnya akan saya serahkan kendali kepada MC dan selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Terima kasih, selamat mengikuti acara Studium Generale hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator Bapak Ade Engkus Kusnadi, SPD MPD. Beliau adalah dosen mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, berasal dari kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan ITB. Kepada Bapak Ade Engkus, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Prof. Wijaya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu diskusi dengan tema yang sangat penting dan sangat menarik, yaitu bicara tentang ancaman terorisme di Indonesia dan juga penanggulangannya. Untuk agenda Studium Generale hari ini akan diisi oleh ahli dalam bidang ini tentunya. Beliau adalah Irjen Pol Martinus Hukom, SIK, MSI. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada Pak Pras, selaku Direktur Kemahasiswaan, Bu Naomi, selaku Direktur Humas Institut Teknologi Bandung. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, baik yang sudah hadir secara luring di ruangan Aula Barat ini, di gedung Aula Barat ini, ataupun yang hadir secara daring di tempat masing-masing, karena agenda untuk hari ini dilaksanakan secara hybrid, ada yang mengikuti secara luring dan ada yang mengikuti secara daring juga. Sebelum saya membacakan CV dari pembicara kita di pagi hari ini sampai menjelang siang hari nanti,
kita panggil dengan hormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom, SIK MSI, untuk bisa hadir di depan barangkali. Boleh tepuk tangan untuk pembicara kita? Silakan, Pak. Siap. Terima kasih Pak Jenderal ini atas kesediaannya untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa di Institut Teknologi Bandung dengan tema yang sangat penting dan sangat menarik ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian peserta mata kuliah Studium Generale yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya mohon izin Pak Jenderal untuk menyampaikan CV dari Pak Jenderal terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom, SIK MSI. Lahir di Ambon 30 Januari 1969 dan untuk jabatan saat ini beliau menjabat sebagai Kadensus 88 Anti Teror di Polri. Lalu pendidikan beliau menyelesaikan Akademi Kepolisian tahun 1988 sampai dengan 1991. Lalu di PT IKA tahun 1999 sampai dengan 2001. Selanjutnya di Sespimpol tahun 2005. Lalu di Intelligence Analysis Course di Filipina ya, Jenderal, betul ya. Ini tahun 2008. Kemudian beliau menyelesaikan juga pendidikan di Lemhanas, ada di Kajian Strategis Intelijen Pasca Sarjana UI, dan saat ini beliau sedang mengambil program doktor untuk filsafat terorisme di Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya di Jakarta. Itu untuk riwayat pendidikan beliau. Untuk riwayat jabatan yang pernah beliau emban, diantaranya saat ini beliau menjabat sebagai Kadensus 88 di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian sempat menjabat sebagai Wakadensus 88 di Polri tahun 2018 sampai 2020. Selanjutnya Direktur Penegakan Hukum di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Polri tahun 2017 sampai dengan 2018. Beliau sempat juga menjabat sebagai Wakadensus 88, lalu sebagai Kabid Intelijen Densus 88, sebagai kelompok ahli BNN bidang intelijen, sebagai analis intelijen Satgas Anti Teror di Kepolisian Republik Indonesia, dan sebagai kepala tim atau ketua tim anti teror BOM Polda Metro Jaya. Nah, ini luar biasa jabatan-jabatan yang beliau emban ini, jabatan yang sangat strategis untuk menanggulangi persoalan terorisme ini. Baik, para mahasiswa sekalian, izin menyampaikan juga beberapa penghargaan yang sempat beliau raih, diantaranya Bintang Bayangkara Nararia, prestasi atas penangkapan bom Bali pertama tahun 2000. Yang selanjutnya, kenaikan pangkat luar biasa dari Kompol ke AKBP atas penangkapan Dr. Azhari tahun 2005. Oh, ini pelaku teror yang fenomenal nampaknya ya dalam kasus terorisme di negeri ini. Lalu beliau sempat mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa juga dari AKBP menjadi Kombes atas penangkapan Nurdin M. Top. Dan yang terakhir beliau mendapatkan penghargaan juga dari Presiden Timor Leste atas penangkapan percobaan pembunuhan Presiden Timor Leste 2011. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu untuk pembicara kita di pagi hari ini. Ini sekali lagi sebuah kehormatan kami bisa menghadirkan atau bisa kedatangan dari Jenderal Polisi Martinus Hukom di kesempatan pagi hari ini. Baik, para mahasiswa sekalian serta Bapak Ibu dan hadirin yang sama-sama hadir baik secara luring ataupun secara daring, untuk mengefektifkan waktu nampaknya kami nanti akan memberikan kesempatan kepada Pak Jenderal untuk menyampaikan materi sekitar 1 jam
untuk waktunya. Nah, nanti kita akan coba buka sesi tanya jawab bersama teman-teman mahasiswa, baik yang hadir secara luring di ruang gedung ini ataupun di ruang virtual. Baik, sekali lagi kita sambut dengan meriah dan dengan hormat tentunya untuk pembicara kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Lembaga ITB, Bapak Profesor Dr. Wijaya Martakusumo. Yang saya hormati moderator, para pejabat Densus yang hadir pada pagi hari ini. Kebetulan saya bawa ada 3 direktur, Direktur Pencegahan, Direktur Brigadir Jenderal AMI. Tolong berdiri dulu biar dilihat sama adik-adik mahasiswa ini. Direktur Penyidikan, ini Bapak Brigadir Jenderal Heri Heriawan. Direktur Penindakan, Bapak Brigadir Jenderal Suseno Nurhandoko. Saya bawa juga teman diskusi saya setiap hari, anggota Badan Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme MUI, Dr. Najih. Silakan berdiri, Gus Najih. Saya bawa juga sahabat-sahabat saya, adik-adik saya yang dulunya berantem sama saya. Tapi hari ini kita bisa bersaudara. Mereka berdua ini adalah mantan narapidana terorisme yang kami tangkap. Namun ada satu kesadaran baru yang lahir dari batin mereka sehingga mereka bisa bersama-sama dengan saya. Silakan berdiri Ustadz Iqbal dan Ustadz William Maksum. Dan beberapa anggota saya di lapangan ada AKBP Jajang, Kompol Nanang, silakan berdiri. Yang saya hormati Ibu Naomi, nah Ibu Naomi ya. Yang saya hafal nama beliau baru kenal tadi, kebetulan satu alma mater dengan saya di STF. Dan yang paling saya hormati lagi dan saya banggakan adik-adik saya, seluruh mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Sebelum saya memberikan materi saya, ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin mengoreksi dulu tuh tadi foto tadi yang di flyer itu. Kenapa saya harus koreksi? Ini yang kasih fotonya salah. Dia mungkin yang memberikan foto ini tidak memahami apa yang menjadi konsen saya. Saya ingin menampilkan suatu penampilan polisi yang sipil. Jadi kalau adik-adik datang ke kantor saya, hampir tidak akan pernah menemukan saya pakai baju dinas. Itu adalah satu keinginan dan cita-cita saya untuk menampilkan satu kepolisian yang betul-betul sipil. Jadi kalau ada foto ini, saya mohon maaf. Saya di kantor hanya menggunakan dinas kalau ada rapat-rapat dengan Kapolri. Tapi setiap hari pasti kita menampilkan polisi sipil. Untuk apa? Supaya kita betul-betul menghormati hak-hak sipil. Polisi adalah polisi sipil. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya terus terang aja sangat berbangga sekali saya hadir di sini karena saya hadir di tengah-tengah orang-orang hebat. ITB merupakan satu lembaga pendidikan yang sangat terkenal dan semua orang cerdas ingin masuk ke sini. Bukan semua orang, tapi semua orang cerdas ingin masuk ke sini. Dan
adik-adik di depan saya harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa adik-adik semua hadir di tempat ini merupakan kumpulan manusia-manusia yang cerdas. Dan saya berharap adik-adik semua 10-20 tahun ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Itu harapan saya. Yang kedua, saya ingin memberikan satu juga pemahaman kepada rekan-rekan bahwa adik-adik semua bahwa ketika kita bicara tentang terorisme, maka marilah kita menempatkan semua dogma kita, semua keyakinan kita di tempat di belakang untuk sementara. Kenapa demikian? Karena akhir-akhir ini orang mencoba menyeret isu-isu terorisme kepada satu keyakinan. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengajak kita semua hadir di sini, marilah kita berdiri di dalam kejujuran akademis kita untuk melihat fakta-fakta yang terungkap dari segala fenomena-fenomena terorisme yang selama ini terlihat, mulai dari radikalisme, intoleransi, sampai kepada perbuatan-perbuatan kekerasan. Dan itu terungkap secara nyata, apalagi kita dihadapkan atau kita saat ini masuk dalam suatu era digital, era teknologi, di mana segala sesuatu tidak tersembunyi, semua terbuka. Maka ketika kita ada dalam lembaga akademik, kita harus berdiri di atas kejujuran akademis kita dan berikanlah ruang kepada akal sehat. Berikanlah ruang kepada rasio kita untuk mengadili setiap fenomena itu. Tidak boleh ada tendensi apa-apapun. Itu sebelum saya memberikan ceramah atau presentasi saya. Oke, lanjut. Referensi mungkin yang bisa kita baca bersama-sama. Saya berharap adik-adik saya ini semua adalah orang-orang yang suka membaca untuk melihat fenomena terorisme dan terjadi pola-pola pergerakan. Ini referensi-referensi yang biasa saya baca dan masih banyak lagi mungkin yang bisa kita baca untuk menambah referensi tersebut supaya kita lebih rasional fenomena-fenomena ini. Lanjut. Dasar undang-undang kita, dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Saya perlu jelaskan juga bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa proses legislasi atau proses pembentukan undang-undang yang baru, di mana kita menggunakan undang-undang yang lama itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, beberapa jam setelah bom Bali 1 terjadi, undang-undang ini lahir dengan begitu terburu-buru karena kita dikagetkan oleh satu fenomena global yang melanda dunia termasuk di Indonesia, yaitu bom Bali 1. Bom Bali 1 tahun 2002 tanggal 12 Oktober. Mungkin adik-adik di sini mungkin yang paling senior sini umur berapa ya? Kelahiran tahun berapa? Ada tahun 2000 atau tahun 2000 ada? Rata-rata tahun berapa nih? 2001, 90-an ada? Coba angkat tangan. Coba yang lahir tahun 90-an. Wah, ini semua intelijen semua nih, nggak mau. Karena berhadapan dengan mantan kepala intelijen Densus 88, kayaknya sekarang kita agak intelijen jadi. Tapi nggak apa-apa, saya ingin mengatakan bahwa peristiwa itu sudah 20 tahun, bulan Oktober kemarin tepat 20 tahun.
Dan peristiwa itulah yang kemudian merubah segala pendekatan tentang terorisme di Indonesia. Karena kita diberikan undang-undang baru, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, lalu hampir 18 tahun kemudian proses revisi undang-undang itu dan memberikan kewenangan hukum kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penegakan hukum. Itu harus menjadi catatan kita, bahwa pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan penegakan hukum yang terbuka dan menghormati hak asasi manusia. Lalu kita kembangkan dengan undang-undang baru saat ini, bukan sekedar penegakan hukum, tapi penegakan hukum yang berlanjut dan diperluas dengan pendekatan-pendekatan persuasif, pendekatan soft approach. Nanti akan saya jelaskan. Oke, lanjut. Ketika kita berbicara tentang terorisme, kita berawal dari intoleransi. Intoleransi lalu kemudian meningkat menjadi radikalisme. Ketika kita sudah berpikir atau kita melihat teman kita berbeda, itu mulai terlihat ciri-ciri kita tidak senang dengan perbedaan-perbedaan. Nah, itu mulailah terjadi intoleransi di situ. Lalu kemudian kita masuk, apa itu radikalisme? Ada beberapa pendapat para ahli. Saya mencoba angkat di sini. Yang pertama adalah ada beberapa ahli di sini. Saya cuma mengangkat beberapa aja supaya bisa membingkai kita ketika kita melihat radikalisme itu, sehingga kita tidak salah dalam hal mendefinisikan atau melihat dan memahami fenomena ini. Dari aspek psikologi, saya ambil pendapatnya Profesor Sarlito Wirawan. Beliau mengatakan bahwa radikal adalah afeksi atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai ke akar-akarnya. Sikap yang radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai sesuatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. Ini dari aspek psikologi. Dari aspek agama, ahli agama, saya ambil pendapatnya Pak Said Agil Siraj. Ini pendapat yang saya lihat cukup menarik dan cukup mendekati, karena kalau kita berbicara tentang radikal, kita tidak menemukan satu definisi yang baku. Tapi Pak Said Agil Siraj ini begitu netralnya beliau melihat radikalisme itu. Tapi beliau melihatnya dari perspektif agamanya beliau. Jadi beliau katakan begini, Islam radikal adalah orang Islam yang mempunyai pemikiran yang kaku dan sempit dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya. Kelompok radikal ini akan ada di dalam setiap agama apapun, termasuk di dalam agama beliau. Itu kata-kata beliau. Nah, saya ingin mengajak semua kita yang ada di sini. Saya yakin di sini ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Saya ingin saudara-saudara sekalian menempatkan agama saudara-saudara sendiri dalam konteks definisi Pak Said Agil Siraj ini. Saya sendiri Kristen, saya akan mengatakan begini, Kristen radikal adalah orang Kristen yang mempunyai pemikiran yang kaku dan sempit dalam memahami Kristen, serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya. Kelompok radikal ini akan ada di dalam setiap agama apapun, termasuk agama Kristen, agama saya sendiri. Inilah definisi yang paling netral dan inilah fenomena yang betul-betul ada. Dan saya akan jelaskan kenapa definisi ini saya pakai. Lalu pendapat Ali Mudofir, beliau melihat radikal dalam perspektif filsafat. Radikal dalam filsafat adalah proses berpikir secara kompleks sampai ke akar-akarnya, sampai
kepada esensi, hakikat atau substansi yang dipikirkan. Inilah definisi radikal yang positif. Dan saya yakin adik-adik saya di sini semua, ketika berbicara tentang satu fenomena ilmu pengetahuan, pasti berpikir radikal. Tapi jangan kita menggiring menjadi radikalisme. Nah itu. Jadi kita membatasi dari aspek filsafat, dari aspek agama, dari aspek psikologi. Oke, lanjut. Kita bicara sekarang apa itu terorisme. Dari perspektif hukum, seperti tadi saya sudah jelaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kita berhasil merumuskan 2 definisi. Yang pertama adalah definisi tentang terorisme, dan yang kedua adalah definisi tentang tindak pidana terorisme. Jangan adik-adik bingung di sini kenapa kok ada 2 definisi. Definisi terorisme ini adalah yang bersifat ontologis, sehingga membingkai kita dalam berpikir. Sedangkan definisi tindak pidana terorisme adalah guide bagi penegak hukum untuk masuk dalam proses penegakan hukum. Itulah kenapa ada 2 definisi. Supaya kita tidak terjebak dalam konflik interest. Karena kalau kita belajar tentang fenomena definisi terorisme di dunia, masing-masing negara mempunyai definisi sendiri-sendiri. Ada lebih dari ratusan definisi tentang terorisme. Tapi kita, negara kita sudah berhasil membuat definisi sendiri, dan inilah bingkai negara, bingkai penegak hukum dalam melihat fenomena terorisme, dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Nah, jadi di pasal 1 undang-undang kita dijelaskan di situ bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Itu guidance untuk penegak hukum dalam rangka menangani aksi-aksi terorisme. Untuk membatasi supaya tidak keluar, jangan sampai nanti orang lempar batu di depan istana, kita tidak tahu siapa, tiba-tiba kita bilang itu teroris. Atau orang melempar batu di depan kantor polisi cuma gara-gara polisinya tilang pengendara, lalu kita bilang itu terorisme. Nah, dalam undang-undang kita dibatasi bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Ini produk hukum kita. Nah, saya masuk lagi, ada pendapat ahli dari para filosof. Ini kebetulan saya mengambil yang cukup netral juga. Ada beberapa pendapat ahli seperti Robert Goodin, Koadi, Karl Wellman, lalu Igor Primoraz, dan masih banyak lagi. Ada Jonathan Matusid, kurang lebih dari 100 definisi. Baik itu dari ahli, dari filosof, dari politik, dari negara-negara demokrasi, dari negara-negara Arab, banyak sekali definisi. Tapi saya ingin mengambil sedikit yang bersifat lebih netral.
yang diangkat oleh Igor Primorac. Dia mengatakan bahwa terorisme adalah perbuatan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap warga sipil atau warga biasa yang tidak bersalah, yang bertujuan untuk mengintimidasi sebagian orang-orang lain untuk melaksanakan hal yang sebaliknya tidak ingin mereka lakukan. Kenapa saya mengambil ini? Igor Primorac ini adalah salah satu rujukan bagi para pengamat-pengamat terorisme. Ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini bahwa beliau menganggap bahwa korban terorisme adalah warga negara yang tidak bersalah. Pertanyaannya, di Indonesia korbannya orang sipil atau siapa? Terbatas hanya orang sipil atau ada warga yang bukan sipil? Akhir-akhir ini ketika fenomena terorisme itu datang dari ISIS, maka yang menjadi target adalah polisi, adalah pemerintah. Dulu ketika kita berhadapan dengan terorisme yang dari kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah yang dibangun oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir, target-target adalah orang sipil yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan barat. 2002 contohnya bom Bali, siapa yang diserang? Orang-orang asing di Bali. Tahun 2003 Marriott yang diserang apa? Marriott adalah simbol kapitalis barat dan Yahudi. Kenapa tiba-tiba pemerintah? Karena ketika kita berbicara tentang ISIS, kita berbicara tentang bangunan konsep negara. Maka negara harus melawan negara, itu yang dibangun oleh mereka. Al-Jamaah Al-Islamiyah belum membangun konsep negara. Dia masih dalam bentuk pergerakan-pergerakan kelompok. Maka yang dilawan adalah orang-orang yang melawan pergerakan itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau kita tempelkan definisi terorisme menurut Igor Primorac, maka semua teroris yang menyerang polisi itu tidak bisa dijadikan terorisme. Pertanyaannya, kenapa terorisme itu, penyerangan terhadap polisi dianggap teroris? Kita balik ke Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, dan yang paling penting bagi kita bahwa terorisme itu bukan sekedar menyerang orang sipil yang tidak bersalah. Tapi terorisme adalah bahasa atau tindakan simbolik untuk menyerang simbolik sebelumnya mereka membangun suatu simbol-simbol. Sampai di sini mengerti ya? Orang membangun, jadi simbol melawan simbol. Contohnya JAD. JAD itu adalah simbol itu bisa secara fisik, bisa secara non fisik. Komunitas terbangun karena simbol. Lalu menyerang juga simbol. Polisi adalah simbol perlawanan terhadap kelompok itu. Nah, kenapa simbol? Karena simbol menjadi representatif dari orang yang ada di dalam kelompok itu. Terorisme itu yang dilakukan adalah memberikan rasa takut. Tujuannya itu memberikan rasa takut. Maka simbol di sini menjadi penting. Ketika dia menyerang polisi, maka pesan bukan hanya kepada polisi, tapi semua orang yang menganut sistem demokrasi. Itulah simbol. Itulah bahasa simbolik. Maka sampai hari ini kita dapat mengatakan baik dengan undang-undang kita maupun secara ontologi bahwa penyerangan terhadap polisi adalah terorisme. Penyerangan kepada aparat negara ketika itu dalam bentuk simbol dan tujuannya adalah memberikan rasa takut, itulah terorisme.
Oke, saya lanjut dalam slide berikutnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa terorisme, fenomena terorisme ini bisa datang dari aliran apapun. Bahkan dari aspek sosial, budaya, ideologi, agama. Semua rentan. Ini beberapa contoh yang saya angkat. Kelompok Aum Shinrikyo dengan pemimpinnya namanya Asaru Suko. Tahun 95 di Jepang. Di sini apa yang terjadi? Nanti kita lihat ada pola-pola yang dibangun. Yang pertama, Asaru Suko ini ketika kelompok mereka ini Aum Shinrikyo ini, mereka mengangkat isu akan ada perang besar. Nanti tolong dicatat, akan ada perang besar. Itu kriteria yang pertama dari teroris. Yang kedua, untuk menghadapi itu harus membentuk satu komunitas ideal. Nah, Asaru Suko ini dia membentuk satu kelompok dan dia namakan Desa Teratai. Nah, untuk memasuk ke situ dia mencoba mengambil orang, merekrut orang, memanggil. Nah, ketika orang-orang tidak mau, dipaksain. Nah, ada pola yang terbentuk di situ. Menakuti orang, ada perang besar, ada persiapan, ada polarisasi masyarakat, terjadinya lah teror. Yang kedua, itu tadi Aum Shinrikyo ini di Jepang, ini Shinto, dan ada sedikit sinkrit dengan Buddha. Kemudian ada namanya People Temple Full Gospel Church. Ini pendeta ini dari Kristen. Pendetanya namanya James Jones. Isu yang diangkat adalah akan datang akhir zaman, kiamat. Sama nih pola. Tadi beda aja cuma penamaannya. Ada perang besar, ada kiamat, lalu kemudian ada namanya membuat kelompok ideal. Dia membuat kelompok eksklusif dan mengharapkan akan datangnya kiamat. Nah, ketika kiamat enggak datang, orang ini lalu kemudian membuat kiamat buat mereka pengikutnya sendiri. Itu kalau lihat di foto ini, yang mati banyak ini, mudah-mudahan adik-adik tidak mengalami kengerian melihat ini. Ini adalah pendeta James Jones ini memerintahkan umatnya atau pengikutnya untuk bunuh diri secara massal. Beberapa tahun lalu pernah ada kejadian di Bandung. Itu juga dilakukan oleh satu pendeta dan gerejanya. 10 tahun atau 15 tahun lalu ya, saya lupa. Nanti tolong dicari, beritanya pasti ada. Ramalan akan datangnya hari kiamat. Jemaat gerejanya disuruh kumpul semua. Kebetulan dimonitor oleh Poltabes Bandung pada saat itu dan dibubarkan. Saya membayangkan kalau polisi tidak datang ke situ, apa yang terjadi? Ada frustrasi, harapan dan kenyataan tidak terpenuhi, maka pemimpinnya akan membuat doktrin selanjutnya. Ya, ini terjadi seperti James Jones dan kawan-kawannya. Lalu kemudian tahun 92 juga terjadi penghancuran Masjid Babri di kota Ayodhya. Ini juga terjadi di dalam Hindu. Pertikaian antara dua komunitas di situ. Masjid Babri ini adalah masjid yang menurut orang Hindu dibangun di tempat kelahirannya Dewa Rama. Saling masing-masing mempertahankan identitas masing-masing, lalu mulai terjadi serang menyerang. Terjadi pembunuhan di situ. Ada lagi tahun 95 dilakukan oleh Timothy McVeigh.
pengikut David Branch, yang pemimpinnya David Koresh. Lalu dia ini juga di Kristen identitas di Amerika, di New Zealand juga terjadi kemarin yang dilakukan oleh Brenton Tarrant menyerang masjid. Ini isu yang diangkat adalah white skin supremacy, merasa orang kulit putih lebih unggul dari ras-ras lain. Lanjut, ada lagi radikalisme yang dilakukan akibat dari perlawanan terhadap modernitas yang dilakukan oleh Theodore Kaczynski tahun 78 sampai 95. Dia melahirkan ada beberapa manifesto, itu juga terpolakan, dia membuat pola perlawanan terhadap modernitas, perkembangan teknologi yang menghancurkan peradaban manusia, dan teknologi itu harus dihancurkan. Maka ketika dia menyerang simbol-simbol modernitas, kampus, pesawat terbang, bandara, dan lain-lain. Lanjut. Oke, dari fenomena itu, lalu kemudian kalau kita menelusuri buku-buku yang ditulis oleh pemikir-pemikir yang menjadi rujukan para teroris seperti Said Qutb, Hasan al-Banna, kemudian tadi Theodore Kaczynski tadi, dia punya buku juga tentang manifesto. Dia mengeluarkan 5 manifesto tadi. Terorisme itu berbentuk yang pertama adalah polarisasi. Dia membangun polarisasi, mendikotomikan kelompok-kelompok. Lalu kemudian proses eksklusivisme, jadi terpisah secara fisik maupun kesadaran. Kalau di kalangan kelompok agama, sholatnya tidak boleh gabung dengan orang lain, di gereja ibadahnya tidak boleh gabung dengan orang lain, di aliran-aliran lain juga sama seperti itu. Nah, setelah itu polarisasi menguat, terpisah secara fisik maupun kesadaran, lalu merasa superior dan kemudian menindas yang inferior. Nah, di sini juga terbangun hubungan-hubungan di dalam kelompok-kelompok terorisme itu. Yang pertama adalah hubungan patron and client. Biasanya pemimpin yang mungkin punya pengetahuan agama, punya pengetahuan ideologi, pengetahuan ketika berbicara tentang pengetahuan alam, ketika dia lebih, dia akan menjadi patron di situ dan pengikut-pengikutnya itu akan menjadi kliennya dia. Lalu apa yang dia katakan pasti diikuti. Tanpa menggunakan akal sehat, mereka ikut. Ada juga hubungan simbiosis mutualisme. Kalau tadi yang patron and client itu banyak. Seperti tadi James Jones, itu patron and client. Ketika James Jones bilang kiamat, semua jemaat gerejanya bilang, iya kita ikut. Ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kalau kita baca buku Kudeta Mekah, itu ada 2 tokoh penting di situ, namanya Juhaiman dan Muhammad bin Abdullah. Kebetulan menggunakan nama yang sama dengan Nabi besar kita. Ini sangat simbolik banget. Di satu sisi Juhaiman ini adalah seorang yang punya kemampuan leadership yang kuat. Dia menggunakan simbolik banget namanya Muhammad bin Abdullah, lalu menggerakkan suatu pergerakan sehingga pada tahun 78 atau 79 itu ada terjadi kudeta terhadap Masjidil Haram pada saat itu. Ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, hubungan yang berikutnya adalah inti dan cangkang. Jadi para ideolog-ideolog ini dia tidak akan bergerak bebas
kalau dia tidak dikuatkan oleh cangkang-cangkangnya. Contohnya, Abu Bakar Basir contohnya. Beliau seorang ideolog. Tapi kiri kanannya itu pasti dilindungi. Makanya ada istilah dulu waktu JI namanya tim khusus, unit khusus, pasukan militernya. Untuk apa? Ya untuk menyebarkan doktrin itu. Ada kepercayaan diri dari patron itu, ada kepercayaan diri dari ideolognya. Ini pola ini semua, hampir di semua ada. Di semua aliran ada. Nah, ada teori lain yang mengatakan kenapa terorisme itu terjadi. Ini yang dirumuskan oleh 3 orang, Szysinski, Solomon, dan Greenberg. Dia merumuskan begini bahwa terorisme itu yang pertama adalah dia mengatakan bahwa manusia itu punya motivasi untuk melestarikan kehidupan. Lalu manusia menyadari bahwa satu hari semua akan mati. Ini mulai menimbulkan rasa ketakutan kepada manusia karena ingin melestarikan kehidupan dan adanya kematian. Lalu orang mencoba mencari pegangan-pegangan, pandangan-pandangan hidup, baik itu adat, agama, dan lain-lain. Nah, realitasnya ternyata banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, ketika orang melihat pandangan orang lain berbeda, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, dia akan mempertahankan pandangan itu. Yang kedua, beralih ke pandangan yang lain. Yang ketiga, mencoba untuk mencari persamaan-persamaan. Kalau itu masih wajar-wajar saja. Tapi ketika dia merasa bahwa pandangan yang lain itu akan menghambat, mengganggu perasaannya dia, maka tindakan yang lain adalah menghabisi pandangan yang lain. Nah, ini yang kemudian memunculkan terorisme. Ini dari aspek pandangan-pandangan manusia untuk menghindari 2 ketakutan tadi. Ada teori lain lagi yang mengatakan bahwa terorisme itu akibat dari aspek psikologis. Fatali Moghadam, dia adalah seorang psikolog. Ini dia meneliti semua fenomena teror di Timur Tengah, dan dia mengatakan bahwa jangan kita melihat teror dari sisi kita yang menanganinya, tapi kita juga harus melihat dari sisi para pelakunya, dari aspek-aspek psikologi. Dia mengatakan ada 5 lantai atau 5 tangga menuju terorisme. Di level ground level itu, di situ terjadi interaksi antara manusia. Dan dalam interaksi itu manusia kemudian merasa tidak adil karena ada hal-hal yang dia inginkan tidak terpenuhi. Lalu kemudian dia pindah ke level pertama, tangga pertama. Di situ mencoba untuk mencari perubahan, merubah situasi. Nah, ketika seseorang tidak mampu untuk merubah situasi, dia akan pindah ke lantai pertama, kedua. Di situ akan muncul frustasi, marah karena tidak mampu memperbaiki hidupnya, kemudian mulai mencari siapa yang dipersalahkan. Kita lihat fenomena JAD contohnya. Kenapa yang diserang polisi, tentara, pemerintah? Karena dia mengidentifikasi, itu proses identifikasi. Apa sih yang disalahin? Nah, ketika mereka berangkat ke Syria,
polisi membatasi itu, polisi yang disalahkan. Yang pertanyaannya, boleh nggak kita membiarkan mereka berangkat ke Syria? Kita sebagai negara berdaulat, kita harus menghargai juga negara sahabat kita yang berdaulat. Ketika mereka berangkat ke sana, beban pemerintah negara sahabat kita akan terbebani. Maka ya kita harus menghambat. Jangan mereka menjadi, karena dalam rapat-rapat kita, rapat-rapat internasional, terutama dengan Irak dan Syria, terus terang aja mereka menangis melihat negaranya seperti itu. Itulah kita mempunyai hati nurani untuk mencegah itu semua. Hasil identifikasi mereka, ya pemerintah kita yang salah karena melarang mereka, menyerang. Yang kedua, mengidentifikasikan bahwa semua yang berlawanan dengan negara dalam konteks JAD, dalam konteks ISIS, itu adalah musuh. Itu proses identifikasi. Nah, setelah proses identifikasi selesai, artinya mereka menemukan lawan untuk dijadikan sasaran. Mereka akan pindah ke tangga ketiga. Nah, disitulah kemudian mereka mempersiapkan untuk melakukan upaya kekerasan. Di situ juga sudah terjadi mulai proses rekrutmen, terjadi afiliasi. Kalau kita hubungkan dengan teori yang tadi, polarisasi mulai terjadi di situ. Antara si A dan si B, kelompok A dan kelompok B, kelompok saya yang benar, kelompok kamu yang salah. Terus didikotomikan. Nah, setelah itu mereka pindah ke lantai keempat. Semakin eksklusif di situ. Dan pemikiran untuk melakukan kekerasan sudah mulai muncul. Dan akhirnya mereka pindah terakhir ke lantai 5. Nah, dalam proses ini, proses menuju lantai 1 menuju lantai 5 ini cepat dan lambatnya tergantung kepada kondisi. Semakin konteksnya mendukung, maka semakin cepat proses dari lantai dasar menuju lantai 5. Saya kasih contoh. Sebelum tahun 98, 99, ada konflik yang terjadi di Ambon, di kampung saya, dan di Poso. Apa yang terjadi di sana? Proses radikal orang-orang di sana itu cepat sekali. Kenapa demikian? Karena konteksnya tadi dijelaskan, proses psikologi yang tadi 5 tangga ini, lalu kemudian konflik itu membuat 2 kelompok terpisah secara fisik dan secara kesadaran, teori yang pertama tadi, lalu kemudian ada pilihan yang disampaikan, orang-orang yang datang melihat fenomena itu, mereka langsung kemudian merekrut orang, lalu bukan saja memberikan bantuan ketika konflik, tapi mengisi juga dengan doktrin-doktrin, dengan kekerasan-kekerasan. Jadilah orang menjadi radikal. Nah, saya lanjut peneliti yang berikutnya. Ada seorang pendeta namanya Charles Kimball. Dia bukan sendiri tapi di satu tim. Dia membuat satu penelitian, nanti bisa dibaca buku judulnya When Religion Become Evil. Dia melihat bahwa ada 5 kriteria agama disalahgunakan, ideologi disalahgunakan. Di mana di situ adalah terjadi klaim kebenaran mutlak. Orang memutlakkan suatu kebenaran. Koma di sini, saya nggak titik. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang keyakinan, maka kita harus memutlakkan kebenaran keyakinan kita. Saya Kristen, saya harus merasa bahwa ajaran saya benar. Saudara-saudara yang Muslim harus mengatakan yang benar.
Tapi kemutlakan itu dia harus sangat-sangat otonom di dalam diri dan tidak boleh diperdebatkan antara satu dengan yang lain. Analogi berpikirnya bahwa di dalam keluarga saya, anak saya bisa harus dan mutlak harus mengatakan bahwa bapak saya adalah seorang ayah yang baik. Betul? Tapi kita harus punya kesadaran lain bahwa anak di dalam atau di tetangga kita, di luar rumah kita, ada anak, hubungan bapak sama anak juga pasti mengatakan bapaknya adalah orang baik. Mutlak? Sangat mutlak. Bisa diperdebatkan? Enggak bisa. Itulah ketika kita berhadapan dengan bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita dengan agama lain. Yang kedua, ketertundukan buta. Nah, tadi saya udah kasih contoh banyak. James John, pendeta James John, Aum Shinrikyo, ketika mengatakan bahwa akan ada perang besar, akan ada akhir zaman. Betul, semua keyakinan agama-agama Semit meyakini ajalnya akhir zaman, kiamat. Tapi tidak bisa digunakan rasio, karena hubungan yang bersifat transenden itu keluar dari akal kita, melampaui akal. Nggak bisa kita menggunakan hanya untuk yang realitas, yang real, yang kita hadapi sekarang ini. Akhirnya yang terjadi apa? Tahun berapa kemarin? Tahun 95, James Jones mengumpulkan orang-orangnya itu, jemaatnya itu, sampai sekarang kiamat tidak terjadi, mati mereka bunuh diri sendiri. Ada yang fenomena pendeta di sini, sama juga. Kalau tidak dibatasi, ya sama seperti itu. Karena ketertundukan buta. Seharusnya menggunakan akal sehat untuk menilai semua apa yang disampaikan. Lalu kemudian membangun era ideal. Tadi udah jelaskan tadi, komunitas ideal, era ideal, apapun yang ideal, boleh-boleh saja. Tetapi ketika upaya membangun era ideal itu lalu kemudian ada orang yang memproklamirkan, mendeklarkan bahwa saya yang punya otoritas untuk mewujudkan itu, lalu kemudian menabrak semua tatanan yang stabil yang sudah ada. Nah, ini muncul problem di situ. ISIS contohnya, apapun ketika tatanan-tatanan yang sudah stabil ditabrak, itu pasti akan problem. Tinggal kita lihat ujungnya kemana, kehancurankah atau munculnya satu konsep masyarakat yang ideal. Kita udah punya banyak contoh. Kemudian dia bilang gini, semua agama itu ada tujuannya. Tujuannya adalah menciptakan manusia yang luhur, manusia yang agung, yang mulia, mempersiapkan untuk akhir hidup setelah hidup. Hidup setelah kehidupan. Tapi ketika kita berbicara tentang agama, agama itu punya elemen-elemen. Contohnya ritual, komunitas, rumah ibadah, pakaian, dan lain-lain. Nah ini bukan tujuan, tapi ini hanya sarana-sarana. Cara berpenampilan. Ada orang yang pakai hijab, ada yang pakai cadar, ada pendeta yang pakai di sini ada scrubnya itu. Itu semua adalah sarana semua. Tapi itu tidak bisa dipaksakan, karena itu bukan tujuan. Nah itu menurut buku ini, bisa nanti dibaca. Kemudian yang terakhir mendeklarasikan
perang suci. Nah, dalam tanda petik, perang secara fisik. Nah, ketika ini sudah terjadi, ada problem-problem yang terjadi di situ. Itu bukan kata saya, tapi kata buku ini. Nanti adik-adik bisa baca, nanti bisa dilihat bagaimana fenomena-fenomena terorisme ini terjadi. Lalu bagaimana pencegahan? Lanjut. Hari ini ketika saya bicara tadi, kita punya undang-undang terorisme yang baru. Undang-undang ini memberikan ruang buat kita bukan hanya menangkap. Selain penangkapan ada proses deradikalisasi yang terjadi di situ. Nah, proses deradikalisasi ini adalah tujuan pertama adalah menghadirkan kembali negara. Karena boleh nanti rekan-rekan baca atau tanya kepada sahabat-sahabat saya yang saya bawa ke sini, kebencian mereka terhadap negara, terhadap orang yang berbeda. Jadi proses deradikalisasi itu menghadirkan kembali, merapatkan kembali hubungan yang terputus antara negara dengan mereka, antara komunitas-komunitas yang tadi terpisah dengan mereka. Makanya kalau rekan-rekan mungkin bisa melakukan penelitian, bisa dilihat bagaimana ketika kita menangani para teroris, betul ditangkap, kami minta tidak boleh ada kekerasan. Sebelum saya, banyak sekali kekerasan. Kenapa kekerasan terjadi? Karena kita tidak memahami strategi penanganannya. Kita menangkap teroris itu orangnya siap mati semua. Tanya beliau nih, ya Pak ini ya, siap mati semua. Tapi apakah kita harus membunuh mereka? Enggak boleh. Karena ketika kita melakukan kekerasan, kita membuat lingkaran kekerasan baru. Kekerasan yang terjadi akibat terorisme itu adalah, menurut buku ini saya baca nih, dan ini buku ini bagus, rekan-rekan boleh baca. Filsafat dalam masa teror yang ditulis oleh Habermas. Dia bilang begini bahwa kekerasan itu akibat dari distorsi komunikasi. Jadi kita kembalikan lagi program deradikalisasi ini adalah kembalikan lagi distorsi komunikasi yang tadi terjadi. Membangun lagi komunikasi. Yang kedua adalah memanusiakan mereka. Mereka adalah manusia yang punya hak hidup, yang tadi dari teori-teori tadi mereka kecewa dengan segala macam problem. Saya katakan bahwa terorisme itu masalahnya bukan satu. Penyebabnya bukan satu. Tadi udah saya jelaskan berbagai macam teori. Kenapa teorinya banyak? Karena itulah masalahnya. Ada spektrum permasalahan yang sangat luas sekali. Dan program deradikalisasi harus menelusuri problem-problem yang dihadapi oleh saudara-saudara kita itu. Aspek psikologika, aspek ideologika, aspek kesejahteraankah, atau aspek apa. Nah, kewenangan berikut yang diberikan oleh undang-undang kepada negara adalah proses pencegahan. Kalau tadi menyentuh langsung kepada target deradikalisasi tadi. Kalau pencegahan sasarannya adalah menciptakan masyarakat atau komunitas atau warga negara kita yang mempunyai ketahanan sosial, mempunyai daya kritis supaya tidak terjadi ketertundukan buta tadi. Supaya menggunakan akal melihat segala fenomena-fenomena. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan buat adik-adik semua. Dan saya berharap
ada diskusi yang lebih bersifat teknis lagi, kami siap untuk menjawab sepanjang kami mampu menjawab pertanyaan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Baik, boleh tepuk tangan untuk pembicara kita yang luar biasa di siang hari ini. Terima kasih Pak Jenderal, silakan. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, peserta mata kuliah Studium Generale yang saya banggakan. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan coba berikan kesempatan kepada mantan narapidana terorisme ya dalam kasus terorisme. Untuk itu kami mengundang yang kami hormati Ustadz Kiki M. Iqbal SPDI untuk menyampaikan pengalaman atas kasus teroris yang sempat dilakukan atau terorisme yang sempat dilakukan sekira 5 sampai 10 menit barangkali. Silakan kepada Pak Kiki, kami berikan waktu dan kesempatan. Boleh tepuk tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya pribadi bisa dihadirkan di tempat yang insya Allah bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semua para yang hadir di tempat yang ini. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Kiki Muhammad Iqbal. Bisa dicek di internet, nama saya ada. Bisa dicek di internet, nama saya ada. Ya ditulis saja Kiki Muhammad Iqbal teroris, ada. Ada fotonya. Banyak sekali. Perkenalkan, saya bisa menjelaskan biodata saya. Saya lahir di Bandung, asli orang Bandung. Lahir tanggal 4 Juni tahun 1979. Jadi insya Allah saya berumur 43 tahun. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, istri baru 1, anak alhamdulillah sudah 3. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan saya dari SD di negeri, SMP juga di negeri, SMA juga di negeri, sampai kuliah, sampai lulus di Universitas Islam Bandung, Jalan Taman Sari, nomor 1. Saya lulus tahun 2002. Sekilas mungkin saya cerita sedikit dari tadi moderator, saya dikasih waktu 10-15 menit. Sebenarnya banyak sekali yang saya mau utarakan kepada para audiens semua. Jadi saya ini terpapar paham terorisme ini dari tahun 2009. Jadi 2009 waktu itu saya bergabung dengan organisasi JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Tapi sebelumnya saya flashback ke belakang, ketika saya SMA kelas 3, saya lulus SMA tahun 96, saya sudah terpapar ikut dalam suatu organisasi namanya NII, Negara Islam Indonesia. Itu saya selama 1 tahun saya bergerak aktif di NII. Ketika saya menginjak kuliah tahun 97, karena saya 96 lulusan 96, saya tidak kuliah dulu, libur dulu, ikut kegiatan kursus dan sebagainya. Itu saya masih aktif di NII. Nah tahun 97 saya mulai kuliah di Unisba. Saya
keluar dari NII. Sebenarnya ada ceritanya panjang kenapa saya bisa keluar dari NII. Akhirnya saya beralih ikut bergabung dalam suatu organisasi Salafi. Kalau dulu disebut dengan Laskar Jihad, Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Panglima Ustadz Ja'far Umar Tholib yang sudah meninggal sekarang. Itu lagi panas-panasnya terjadi kasus Ambon dan Poso. Saya gabung di Salafi selama 10 tahun. Gabung di pesantrennya, belajar dan sebagainya, ilmu bahasa Arab, bisa membaca kitab gundul, memberikan kajian juga dan sebagainya. Di Salafi saya merasa tidak puas karena saya terdoktrin mainstream waktu di NII, cita-cita ingin mendirikan negara Islam Indonesia dengan jihad fisabilillah. Nah, di Salafi itu tidak sesuai dengan kehendak saya waktu itu, karena di Salafi tidak membahas permasalahan tentang masalah jihad, pendirian negara Islam. Jadi Salafi hanya berbicara tentang masalah akidah, ibadah dan sebagainya, itu saja. Saya 10 tahun di situ, di Salafi. Akhirnya saya pun keluar dari Salafi, bergabung dengan Jamaah Ansarut Tauhid, JAT. Waktu itu saya ketemu dengan orang-orang MMI waktu itu, Majelis Mujahidin Indonesia. Akhirnya dari simpatisan anggota MMI ada yang tidak cocok, akhirnya terpecah. Ada MMI dan ada bentukan baru JAT. Sehingga saya pun sempat berbayat, bersumpah setia kepada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di Tasikmalaya. Akhirnya saya bergabung dengan wilayah JAT. Waktu itu pusatnya di Ciamis, Masjid Nurussalam. Jadi di JAT saya aktif selama 2 tahun atau 3 tahun. Namun ketika tahun 2009 saya pun akhirnya mendapatkan kabar informasi dari beberapa teman yang aktif di JAT, di MMI, bahwa ada salah satu ustadz besar, ya, ustadz yang maksudnya yang terkenal di wilayah mereka, yang diakui oleh mereka orang-orang yang dari JAT, MMI. Mungkin para mahasiswa atau para bapak-bapak audiens sudah tahu, waktu itu saya mendengar berita ada seorang yang diustadkan, namun ustadz ini sedang tersangkut kasus terorisme. Waktu itu saya belum concern membicarakan tentang masalah teroris dan sebagainya. Yang penting saya bagaimana berjihad mendirikan syariat Islam waktu itu. Karena waktu itu ketika saya beraktif di JAT memang nyambung gitu. Di JAT memang cita-citanya mendirikan syariat Islam, mendirikan negara Islam dengan jihad dan hijrah, dakwah wal jihad. Nah, akhirnya saya mendapat kabar ada seorang ustadz yang memang terpandang di wilayah mereka, namanya Aman Abdurrahman. Nah, inilah yang menjadi inspirasi saya mulai radikal, mulai ekstrim. Akhirnya 2009 Aman Abdurrahman ini bebas dari kasus terorisme. Waktu itu dia tersangkut kasus bom Cimanggis. Bisa dicek di internet kasus bom Cimanggis atau bisa dicek nama langsung Aman Abdurrahman. Nah, situlah akhirnya saya 2009 ketemu dengan Aman Abdurrahman. Bahkan saya menjadi salah satu murid beliau karena saya selalu mengikuti kajian-kajian beliau yang ada di Bandung waktu itu, karena beliau tempat tinggalnya ada di Sumedang, jadi sama-sama orang Sunda, Jawa Barat. Bandung Sumedang cuma 1 jam pakai sepeda motor. Saya tiap hari Jumat seminggu sekali sering datang ke rumah beliau, ngaji langsung, ketemu langsung. Dan juga di Bandung memang ada kegiatan juga kumpul orang-orang JAT, MMI, mengikuti kajian yang dibawakan oleh Aman Abdurrahman. Dan saya menjadi salah satu moderatornya. Dan saya pun dipercaya oleh beliau untuk menjadi menghubungi saudara-saudara saya, karena tanda kutip ikhwan ya. Kalau di kita disebutnya ikhwan, saudara semuslim,
untuk hadir dalam pengajian yang diadakan oleh Aman Abdurrahman. Dan kegiatan saya bukan hanya di Bandung, tapi saya selalu mengikuti kegiatan beliau, bahkan selalu di samping beliau. Kemana-mana beliau ikut ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mengikuti safari dakwah dengan Aman Abdurrahman. Singkat cerita, akhirnya Aman Abdurrahman terkait lagi kasus yang kedua, kasus pelatihan jihad di Jalin Janto, membuat semacam kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah semacam mahjar. Mahjar itu tempat berhijrah, jadi komunitas, tempat atau wilayah untuk mau suatu kekuatan. Makanya di situ bisa dicek di internet kasus pelatihan militer Jalin Janto, Aceh. Nah, Aman Abdurrahman ini terkait kasus ini karena dia menjadi salah satu penyokong dana untuk kegiatan militer yang dilakukan oleh Iwan dengan alasan jihad fisabilillah. Nah, waktu itu saya pun masih ikut pengajian, akhirnya beliau ditangkap karena dari beberapa yang ditangkap berbicara siapa yang menjadi penyandang dananya, salah satunya adalah Aman Abdurrahman. Makanya dia pun akhirnya ditangkap sekitar bulan Januari tahun 2010. Nah, akhirnya saya dan teman-teman, karena tidak ada kegiatan pakem, hanya kita membuat suatu rencana. Melakukan pelatihan jihad, i'dad dalam bahasa Arabnya i'dad, melakukan persiapan, karena ada perintah dari Allah waktu itu kita terdoktrin surat Al-Anfal ayat 60. Jadi ada perintah kita mengadakan persiapan militer, persiapan jihad. Akhirnya 2010 waktu itu bulan Agustus, saya dan teman-teman berlima pun terdeteksi oleh tim Densus 88. Hanya kita pun ditangkap juga. Waktu itu saya ini yang kasus pertama 2010, saya ditangkap bersama dengan teman-teman yang lain, berusaha untuk melakukan i'dad, membuat bahan peledak, dan sempat melakukan uji coba di salah satu tempat di pegunungan di Sumedang. Akhirnya pun saya dengan teman-teman divonis 6 tahun, tapi cuma menjalani 5 tahun karena waktu itu pemerintah membuat undang-undang remisi secara otomatis. Akhirnya saya pun menjalani 5 tahun bebas dari Nusa Kambangan. 2015 tanggal 15 Agustus 2015 saya bebas. Jadi 2010 bulan Agustus saya ditangkap. Saya menjalani hukuman selama 5 tahun, saya bebas tanggal 15 Agustus 2015. Sebaliknya, saya flashback ke belakang, dari 2014 sampai 2015 saya ketemu dengan Aman Abdurrahman, terus, jadi intinya seperti itu, saya pun sempat didoktrin, akhirnya bergabung dengan ISIS, dengan JAD atau Jamaah Ansarud Daulah. Dan alhamdulillah ketika saya hari ini saya bisa bertobat kembali dari pemahaman yang radikal, karena memang ketika saya bebas waktu itu 2015 saya pun masih terpapar radikal. Akhirnya tahun 2017 saya ditangkap lagi. Jadi ini kasus teroris saya yang kedua. Jadi saya pernah tersangkut kasus teroris yang pertama 2010 dan tertangkap lagi tahun 2017. Dan alhamdulillah saya menjalani hukuman kembali lagi di Nusa Kambangan, menjalani hukuman 5 tahun setengah. Jadi inilah perjalanan saya dalam tindak aksi terorisme. Dan alhamdulillah ketika saya di Nusa Kambangan, saya banyak pelajaran, banyak membaca lagi, membuka wawasan terbuka, karena banyak referensi, hanya banyak berdiskusi dengan para pejabat lapas, dengan pegawai lapas. Hanya pun saya menyatakan diri untuk kembali kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan saya siap bekerja sama dengan tim Densus. Dan ini pun juga kebaikan dari tim Densus. Selama saya di penjara bisa kembali kepada NKRI, ini adalah kebaikan yang banyak dari Densus, fasilitasi dari Densus yang banyak, juga keluarga juga diberikan
sarana yang banyak oleh tim Densus. Hingga sampai hari ini pun saya masih bersama-sama dengan tim Densus karena kebanyakan banyak kebaikan yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman saya yang sudah NPRI, juga kepada keluarga-keluarganya. Insya Allah mungkin pada kesempatan selanjutnya, kalau ada kesempatan atau waktu, saya pun bisa sharing bagaimana cara menanggulangi atau dari mana pemahaman radikal. Insya Allah itu saja dari saya cukup dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan kita untuk Pak Kiki. Terima kasih Pak Kiki Muhammad Iqbal atas paparan yang menjadi pembelajaran tentunya untuk kita semua. Betapa faham ini sesuatu yang sangat membahayakan untuk bangsa dan negara ini. Baik, para peserta mata kuliah Sujung Generale yang saya banggakan, kita masih ada kesempatan beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Hanya saja nampaknya dibatasi ya. Jadi untuk yang ada di gedung Aula Barat ini kami berikan kesempatan 1 orang penanya, dan ada yang di ruang virtual kami berikan 1 orang untuk kesempatan bertanya juga. Silakan untuk yang di Aula Barat yang hadir secara luring. Ya, ada duluan. Ya, ada. Silakan. Perkenalkan nama dari program studi apa dan langsung ke pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya. Recording in progress. Pak Martinus. Pertanyaannya ini Pak, kan KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua itu sudah ditetapkan sebagai organisasi terorisme Pak. Nah pertanyaannya ini sebenarnya berkaitan dengan materi yang tadi. Sebenarnya KKB Papua ini apa sih hubungan yang ingin diambil gitu? Apakah patron, mutualisme atau ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, mohon maaf, tadi namanya siapa Mas? Nama saya Galuh Dipabrata dari Sistem dan Teknologi Informasi. Oke, STI ya. Baik, boleh tepuk tangan untuk penanya pertama. Baik Pak Jenderal, mau direspon langsung sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua nanti. Namanya siapa tadi? Namanya Galuh Pak. Galuh. Galuh. Oke, terima kasih. Adinda Galuh. Silakan dulu. Jadi KKB ini betul oleh pemerintah ditetapkan sebagai sebagai terorisme. Namun kita harus melihat konsep penanganan yang lebih luas. Saya tidak langsung dulu menjawab apa yang Anda tanyakan, apakah itu dia bentuknya patron komplain atau simbiosis mutualisme atau inti dan cangkang. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit dulu bahwa ada 2 hal yang sangat prinsip yang berbeda yang harus kita pahami betul. Apa KKB, apa itu terorisme. Tapi kedua hal ini bisa bertemu dalam satu titik, ada irisannya. Kalau tadi saya katakan kepada semua bahwa terorisme itu kan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengintimidasi orang atau yang bersifat simbolik supaya memaksakan seseorang untuk melakukan hal yang tidak ingin dia lakukan. Itu prinsip teroris. Nah, KKB, apa KKB itu? Kelompok kriminal bersenjata. Dasar perjuangannya apa? Separatis. Ya kan? Kita punya contoh lain. GAM contohnya, separatis. Ada enggak irisan antara KKB dan teroris? Ada. Ketika menggunakan kekerasan masuk dalam definisi tadi, maka kita bisa menggunakan undang-undang teroris. Tapi kenapa sampai hari ini kita tidak menggunakan? Atau kenapa Densus tidak berangkat ke sana? Nah, ini pendekatan yang harus kita lakukan. Untuk terorisme aja kita udah berubah. Kita merubah banyak pendekatan yang tadinya keras, kita merubah bahkan yang diperbanyak sekarang pendekatan lunak.
kita sudah diberikan undang-undang. Ada tujuan yang harus dicapai, bukan sekedar proses. Kalau terorisme, kita mengembalikan ketidakpuasan akibat dari mereka mencoba identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri mereka. Nah, kita kembalikan aspek-aspek yang tidak puas tadi itu dengan mencoba berdiskusi, membangun diskusi-diskusi supaya mencari titik temu untuk bisa kita hidup bersama-sama dalam negara. Mereka ada dalam negara ini. Mereka ingin mempengaruhi semua orang untuk mengikuti apa yang mereka kehendaki. Nah, kalau separatis, mereka ingin meminta apa yang mereka tidak dapatkan seperti yang dinikmati oleh orang lain, seluruh manusia di muka bumi ini. Yaitu adalah yang pertama, akses kepada pendidikan, akses kepada ekonomi, dan hak-hak hidup yang lain. Nah, ketika mereka melakukan kekerasan di ruang konflik, seperti terjadi di Aceh, di Papua, itu konflik bersenjata. Tapi bisa nggak mereka menjadi teroris? Sangat bisa. Ketika mereka menyerang masyarakat sipil atau simbol untuk menakutkan, sebagai tadi konteks definisi terorisme tadi. Nah itu. Pertanyaan Pak tadi, pendekatan apa yang mau kita lakukan? Kita punya contoh Aceh, kita punya contoh Papua, kita punya contoh Timor Leste. 3 contoh. Kita menyelesaikan KKB harus tetap dalam bingkai NKRI. Tidak boleh membiarkan mereka lepas dari NKRI. Karena mereka adalah bagian dari NKRI. Kita bicara Papua, kita bicara Indonesia, kita bicara saudara-saudara kita di Papua. Itu konteksnya. Gak boleh keluar dari itu. Artinya harus ada pendekatan multidisiplin. Baik itu pendekatan politik luar negeri, pendekatan kesejahteraan, pendekatan keamanan, pendekatan budaya, bahkan kepada pendekatan-pendekatan yang bersifat sangat personal, psikologi masing-masing orang. Dan itu sekarang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di teror yang melakukan teror. Nah, yang kemudian apa hubungan-hubungannya? Bisa terjadi hubungan apa saja. Patron and klien, ada tokoh-tokoh yang memang menjadi patron-patron yang memberikan doktrin-doktrin. Ada simbiosis mutualisme yang terjadi di situ. Ada aspek ekonomi saling membutuhkan terjadi di situ. Ada proses melindungi pimpinan di situ juga terjadi. Nah itu jawaban saya deh. Makasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk pembicara kita. Terima kasih Mas Galuh ya atas pertanyaannya sudah dijawab. Baik, satu penanya lagi, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat, mohon izin Pak Jenderal. Barangkali bisa ditayangkan, bisa dibantu ditayangkan di Zoom meeting. Baik, ini sudah ada 2 pesan yang masuk ke kolom chat di Zoom meeting kita pagi sampai dengan menjelang siang hari ini. Yang pertama, ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik mungkin ya. Beliau ini mantan terorisme atau mantan teroris ya, baru keluar dari penjara tanggal 18 Oktober 2022. Nah, ini terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh pembicara kita ini ada pencerahan-pencerahan yang bisa kita dapatkan. Kemudian masuk ke pertanyaan, ini disampaikan oleh Mugi Sugiarto. Pertanyaannya, munculnya fenomena hijrah di kalangan remaja, ibu rumah tangga, eksekutif muda yang minim pengetahuan agamanya dan mereka ini misalkan ikhwan, ukhti bisa terlihat dari pakaiannya atau penampilan fisiknya. Lalu dengan cepatnya menyalahkan pemahaman yang berbeda dengan mereka seperti mudah membid'ahkan, mensyirikan, bahkan mengkafirkan. Yang mana pemahaman ini didapat atau disebar pada media-media sosial online.
Nah, pertanyaannya, apakah ini tanda-tanda paham radikalisme sudah menyebar? Lalu bagaimana antisipasi dan pencegahannya? Mohon izin Pak Jenderal. Makasih. Ini pertanyaan mungkin Pak Kusnaji ada tadi ya. Tapi saya mencoba menjawab ya, bahwa fenomena hijrah ini kan sesuatu yang sangat transenden banget. Itu ajaran agama yang menurut saya sangat mulia sekali, karena hijrah itu penting. Semua orang yang bertobat itu hijrah. Semua orang yang menyangkali dirinya sendiri supaya tidak berbuat salah itu hijrah. Terlepas dia mau merubah penampilan, berjenggot, berhijab, berapa, itu kan keyakinan. Karena kita tidak akan bisa menyalahkan keyakinan sepanjang itu diyakini sebagai kebenaran dan tidak menyentuh aspek-aspek hukum positif. Ya, saudara saya nih pakai jenggot, keyakinan dia. Kita tidak permasalahkan itu. Karena tadi saya jelaskan bahwa itu adalah sarana dalam setiap agama, elemen-elemen agama. Kalau kita baca teori Charles Kimball tadi, ada elemen agama yang menempel menjadi atribut-atribut setiap orang pemeluk agama. Dan itu keyakinan, kita tidak boleh mempermasalahkan itu. Tapi ketika lalu dia kemudian mulai merasa eksklusif, menyalahkan orang lain, tidak mau hidup dengan orang lain. Nah, ini problem sosial. Tidak lagi menjadi problem agama, tapi problem sosial, karena kita hidup di dalam realitas hidup komunitas, kita hidup dengan berbagai macam perbedaan. Jangankan perbedaan agama, di dalam keluarga pun ketika kita anak pertama dan anak kedua pasti ada perbedaan. Lalu apakah perbedaan itu harus dipertentangkan? Nggak bisa kita mempertahankan perbedaan itu dalam ruang publik, karena ruang publik itu adalah tempat di mana semua orang, baik individu maupun kelompok, hidup secara bersama-sama. Nah, makanya untuk menyelesaikan masalah itu, saya senang belajar tentang teori etika diskursusnya Habermas. Bahwa semua itu harus dibangun berdasarkan diskusi yang efektif. Dalam teori Habermas itu ada 3 hal yang menjadi dasar. Yang pertama adalah terbuka, yang kedua adalah terlepas dari pemaksaan atau tidak ada nominasi di situ satu terhadap yang lain, dan yang ketiga adalah egaliter, duduk bersama-sama. Nah, komunikasi ini terus didiskusikan. Jadi kalau kita bicara tentang ruang publik, kita tidak hanya berbicara tentang individu, kelompok, kita bicara juga tentang ruang-ruang di mana otoritas mencampuri urusan-urusan itu, seperti pemerintah, ada kelompok-kelompok bisnis. Kalau ini kita tidak tata dengan baik, maka terjadi pressure terhadap sipil. Begitu juga antara sipil dengan sipil ada segmen-segmennya semua. Nah, segmen-segmen ini selalu harus didiskusikan supaya tidak terjadi pertentangan. Ada kelompok-kelompok, ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ada ormas FPI, ormas apa, ini semua harus didiskusikan semua. Kalau enggak, bubar ini satu negara kita ini. Jadi kuncinya adalah kita membangun diskusi. Yang kedua, kita harus punya hukumlah yang akan menjaga semua perbedaan ini, semua diskusi ini menjadi dinamis, kehidupan itu menjadi dinamis. Makanya kami punya direktur pencegahan yang setiap hari datang kemana-mana membangun diskusi, mencari titik-titik temu. Karena apapun cerita, ketika kita keluar dari ruang otonomi kita manusia, kita akan menemukan otonom orang lain. Tidak harus saling berantem, tapi kita bertemu di titik-titik temu. Itu kira-kira seperti itu. Makasih.
Baik, terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk pembicara kita. Baik, sebetulnya ini sangat menarik untuk melanjutkan diskusi. Hanya saja kita dibatasi oleh waktu nampaknya dan waktunya sudah habis. Ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal ini di bagian akhir slide yang beliau sampaikan. Membunuh teroris dengan senjata, namun untuk membunuh terorisme menggunakan intelektual. Dan yang paling utama adalah membunuh terorisme bukan terorisnya. Nah, ini satu pernyataan yang sangat menarik dan apa istilahnya dalam gitu ya, bahwa yang kita harus cegah adalah tindakan terorismenya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memandu acara atau kegiatan Studium Generale pagi sampai menjelang siang hari ini. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke MC untuk kegiatan ini. Kami mohon kepada Bapak Kadinsus 88 untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom SIK MSI. Kepada Profesor Wijaya Marto Kusumo, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.